Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tri Suryaningsih dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia ditinjau dari perspektif sejarah bangsa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Letak geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa ini menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia itu sendiri. Ditinjau dari perspektif historis negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari prototipe bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di negara Indonesia. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Pada saat perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa di Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ditetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkependudukan sebagai bahasa nasional. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Sebelum adanya bahasa Indonesia, belum ada bahasa yang memiliki fungsi untuk mempersatukan bangsa dalam perspektif persatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya, dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Melihat keadaan tersebut, berbagai stakeholder harus mempunyai inovasi agar bahasa Indonesia dapat senantiasa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, agar bahasa Indonesia memiliki kedaulatannya sendiri di negara Indonesia. Upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan diadakan beberapa kongres bahasa Indonesia. Kongres yang dilaksanakan merupakan wujud dari eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Dari kongres yang telah dilaksanakan telah menghasilkan beberapa inovasi yang ditunjukkan untuk eksistensi bahasa Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kongres Bahasa Indonesia yang telah dilaksanakan di Indonesia telah dilaksanakan dari Kongres Bahasa Indonesia pertama sampai Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Kongres Bahasa Indonesia pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yaitu urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia kedua. Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Pemerintah pada tanggal 16 Agustus tahun 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dan diperlakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai 2 November tahun 1978 di Ibu Kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha untuk optimal untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia keempat. Kongres ini diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983 di Jakarta. Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tercapai seoptimal mungkin. Yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai seoptimal mungkin. Kongres Bahasa Indonesia kelima. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November tahun 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini dilahirkan karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1993 di Jakarta. Hasil dari kongres tersebut diantaranya yaitu pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 ini yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober tahun 2003 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-7 ini menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dalam dan luar negeri. Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Kongres Bahasa Indonesia ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober tahun 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 ini merekomendasikan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.